Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mia. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu keterampilan otomotif atau lebih spesifiknya mengenai teknik servis sepeda motor. Dengan judul episode kali ini yaitu pemeriksaan dan pengukuran blok silinder sepeda motor. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita dengarkan penjelasan yang berikut ini. Pemirsa, silinder liner dan blok silinder merupakan dua bagian yang melekat satu sama lain. Daya sebuah motor biasanya dinyatakan oleh besarnya isi silinder suatu motor. Silinder liner terpasang erat pada blok dan bahannya tidak sama. Silinder liner terbuat dari bahan yang tahan terhadap gesekan dan panas, sedangkan blok dibuat dari besi tuang. Bagian paling atas dari konstruksi mesin sepeda motor adalah kepala silinder. Kepala silinder berfungsi sebagai penutup lubang silinder pada blok silinder dan tempat dudukan busi yang tahan panas. Pada mulanya ada yang merancang menjadi satu, sekarang sudah jarang ada. Sekarang dibuat terpisah, berarti silinder liner dapat diganti bila keausannya sudah berlebihan. Bahannya dibuat dari besi tuang kelabu. Untuk motor-motor yang ringan, seperti pada sepeda motor, bahan ini dicampur dengan aluminium. Bahan blok dipilih agar memenuhi syarat pemakaian, yaitu tahan terhadap suhu yang tinggi, dapat menghantarkan panas dengan baik, dan tahan terhadap gesekan. Blok silinder merupakan tempat bergerak piston. Tempat piston berada tepat di tengah blok silinder. Silinder liner piston ini dilapisi bahan khusus agar tidak cepat aus akibat gesekan. Meskipun telah mendapat pelumasan yang mencukupi, tetapi keausan lubang silinder tetap tak dapat dihindari. Karenanya, dalam jangka waktu yang lama, keausan tersebut pasti terjadi. Keausan lubang silinder bisa saja terjadi secara tidak merata, sehingga dapat berupa keovalan atau ketirusan. Masing-masing kerusakan tersebut harus diketahui untuk menentukan langkah perbaikannya. Bagian-bagian dari blok silinder pada tipe mesin 2 tak terdiri dari ruang silinder, lubang saluran minyak pelumas, lubang rantai penghubung, lubang silinder, lubang masuk atau inlet port, lubang pembilasan atau transfer port, lubang pembuangan atau exhaust port. Konstruksi luar blok silinder dibuat seperti sirip. Ini untuk melepaskan panas akibat kerja mesin. Dengan adanya sirip-sirip tersebut akan terjadi pendinginan terhadap mesin karena udara bisa mengalir di antara sirip-sirip. Sirip juga memperluas bidang pendinginan sehingga penyerapan panas lebih besar dari suhu. Sehingga penyerapan panas lebih besar dan suhu motor tidak terlampau tinggi dan sesuai dengan temperatur kerjanya. Persyaratan silinder yang baik adalah lubangnya bulat dan licin dari bawah ke atas. Setiap dinding-dindingnya tidak terdapat goresan yang biasanya timbul dari pegas ring, piston tidak longgar atau tidak melebihi apa yang ditentukan, dan tidak retak ataupun pecah-pecah. Blok silinder mesin 2 langkah, saluran gas buang, mur, saluran masuk, baut. Tujuan pengukuran dan pemeriksaan blok silinder pada sepeda motor ini adalah memberikan pemahaman sistem kerja dari blok silinder pada unit engine bagi para pengguna sepeda motor, mengoptimalkan proses kerja bergeraknya piston, mengoptimalkan kerja dalam melepaskan panas akibat kerja mesin, meningkatkan kompresi kerja mesin dalam pelaksanaan proses kerja pembakaran. Manfaat pengukuran dan pemeriksaan blok silinder pada sepeda motor ini adalah mengenal dan mengetahui bagian-bagian dan fungsi dari blok silinder pada unit engine bagi para pengguna sepeda motor, melancarkan proses kerja bergeraknya piston, meningkatkan hasil kerja unit engine di dalam melepaskan panas yang dilakukan melalui sirip-sirip pendingin, meningkatkan kompresi kerja mesin dalam pelaksanaan proses kerja pembakaran sehingga tercapainya sistem pembakaran sempurna.
Masih bersama saya Mia pemirsa, dan tentunya kita kembali masih membahas bagaimana sih memeriksa dan mengukur blok silinder sepeda motor. Untuk tahu kelanjutannya, yuk kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, sebelum melakukan pekerjaan, persiapkan dengan seksama kondisi tempat atau ruang kerja, peralatan, dan unit engine atau unit sepeda motor yang akan diperbaiki, serta lebih baik lagi melengkapi dengan buku pedoman servis manual sepeda motor, agar dapat diketahui data-data spesifikasi dan standar operasi prosedur pekerjaan. Peralatan kerja, bike lift, alat angkat hidrolik berjumlah 1 unit untuk mengangkat sepeda motor yang akan diperbaiki dan lebih memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan. Meja kerja, tempat melaksanakan pekerjaan berjumlah 1 unit untuk tempat meletakkan unit komponen, unit engine atau blok silinder. Kompresor udara dan air duster setengah PK berjumlah 1 unit untuk membersihkan kotoran dan debu yang menempel. Oil can, alat pemberi pelumasan, berjumlah 1 unit untuk memberikan semprotan pelumasan pada bagian unit engine atau blok silinder. Combination wrench, kunci ring pas, berjumlah 1 set untuk membuka dan memasang mur atau baut. Filler, bilah pengukur celah atau gap, berjumlah 1 piece untuk mengukur kerapatan dan kerenggangan celah atau gap pada ring piston dan dinding silinder dengan piston. Sigmat atau vernier gauge, alat ukur berjumlah 1 piece untuk mengukur diameter lubang silinder dan diameter piston. Dial indicator bore gauge, alat ukur berjumlah 1 set untuk mengukur keovalan blok silinder. Outside micrometer, alat ukur berjumlah 1 set untuk mengukur diameter luar dan kalibrasi dial indikator bore gauge. Drive socket set, kunci sok berjumlah 1 set untuk membuka baut-baut yang sukar dibuka dengan kunci pas atau kunci ring. Tang spy, alat pembuka spy berjumlah 1 piece untuk membuka spy pada piston. Expander ring, alat peregang ring piston berjumlah 1 piece untuk melepas ring kompresi dan ring oli dari unit piston. Compression pressure, alat pemasang ring untuk memasang ring kompresi dan ring oli pada saat piston dipasangkan di silinder mesin. Bak plastik, wadah untuk mencuci dan membersihkan komponen berjumlah 1 piece untuk menempatkan komponen piston yang akan dibersihkan. Bahan-bahan, unit piston atau unit sepeda motor, benda kerja berjumlah 1 unit sebagai benda kerja yang akan diperbaiki. Bensin, pembersih berjumlah secukupnya sebagai pembersih. Lap atau kain perca berjumlah secukupnya untuk membersihkan. Alat maupun bahan yang diperlukan untuk memeriksa dan mengukur blok silinder sepeda motor ini telah dipersiapkan. Untuk tahu bagaimana sih caranya, jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini akan dijelaskan. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus.
Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih bersama saya Mia, dan selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk memeriksa dan mengukur blok silinder sepeda motor. Jangan kemana-mana pemirsa, saksikan terus. Pemirsa, selanjutnya kita akan mulai melakukan pemeriksaan dan pengukuran blok silinder sepeda motor dengan langkah-langkah sebagai berikut. Cara mengukur keausan blok silinder: lepaskan blok silinder, lepaskan piston, ukur diameter lubang silinder dengan dial indikator. Bagian yang diukur, bagian atas, tengah, dan bawah dari lubang silinder. Pengukuran dilakukan 2 kali pada posisi menyilang. Hitung besarnya keovalan dan ketirusan, bandingkan dengan ketentuan pada buku manual servisnya. Jika besarnya keovalan dan ketirusan melebihi batas-batas yang diizinkan, lubang silinder harus di-oversize. Tahapan oversize adalah 0,25 mm, 0,50 mm, 0,75 mm, dan 1 mm. Oversize pertama seharusnya 0,25 mm dengan keausan di bawah 0,25 mm dan seterusnya. Jika silinder sudah tidak mungkin di-oversize, maka penyelesaiannya adalah dengan diganti pelapis silindernya. Keovalan adalah A1 sampai A2, B1 sampai B2, C1 sampai C2. Ketirusannya adalah A1 sampai B1, A2 sampai B2, B1 sampai C1, B2 sampai C2. Mengukur diameter boring: 1. Dial indikator. D1 dan D2 diameter boring atas, D3 dan D4 diameter boring, D5 dan D6 diameter boring bawah. Pemeriksaan silinder atau piston. Silinder, pemeriksaan dinding silinder terhadap goresan dan keausan. Ukur dan catat diameter dalam silinder pada 3 tempat ketinggian pada poros X dan Y. Ambil pembacaan maksimum untuk menentukan keausan silinder. Batas servis 47,5 mm. Hitung jarak kerenggangan antara torak dan cincin torak. Ambil pembacaan maksimum untuk menentukan jarak kerenggangan. Pengukuran diameter luar torak. Standar 0,15 mm. Hitung ketirusan dan kesimetrisan pada 3 ketinggian pada poros X dan Y. Ambil pembacaan maksimum untuk menentukan ketiganya. Batas servis: ketirusan 0,10 mm, kesimetrisan 0,10 mm. Silinder harus dibubut kembali dan torak diganti dengan yang oversize jika batas servis sudah terlewati. Torak-torak oversize yang tersedia adalah seperti berikut: 0,25 mm, 0,50 mm, 0,75 mm, 1 mm. Jarak kerenggangan antara silinder dengan torak untuk torak oversize harus 0,010 sampai 0,040 mm. Periksa bagian atas silinder terhadap adanya perubahan bentuk. Jangan beranjak kemana-mana pemirsa, karena setelah yang satu ini kami akan segera kembali lagi ke hadapan Anda.
Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih banyak pemirsa, Anda masih bersama saya dalam bahasan bagaimana memeriksa dan mengukur blok silinder sepeda motor. Selanjutnya mari kita simak kembali tips-tips dan trik yang diperlukan untuk mengukur dan memeriksa blok silinder sepeda motor ini. Baiklah pemirsa, tips-tips yang bisa saya sampaikan adalah untuk metode penghitungan ruang bakarnya, tebal packing dan celah dek piston saat TMA masih tetap turut diperhitungkan. Sama dengan yang kita bahas sebelumnya, tapi kini ada tambahan kalau mengaplikasi piston yang menonjol. Ambil contoh pada Yamaha Jupiter Z. Misal menggunakan piston dome dengan diameter piston 52 mm dengan tinggi dome 3 mm. Nah, langkah pengukurannya, mula-mula kita pasangkan ring pada piston dengan lengkap. Kemudian rakit piston itu pada blok silinder melalui bagian bawah dengan kondisi terlepas. Tetapi sebelumnya oleskan sedikit grease pada sekeliling dinding dalam blok. Tidak perlu terlalu tebal. Tujuannya hanya untuk mencegah kebocoran cairan pengukur yang nantinya akan dimasukkan ke dalam silinder. Setelah itu, naikkan piston menuju ke bibir blok sampai kira-kira 4 mm sebelum piston mencapai bibir atas blok silinder. Biar presisi, diukur menggunakan jangka sorong atau sigmat. Oh iya, mengapa diberi gap sebesar 4 mm? Sasarannya adalah untuk memberi celah sedikit pada pucuk piston yang jenong terukur dari titik mati atas atau TMA piston. Misal dom piston tingginya 3 mm, maka kita harus memposisikan piston 4 mm sebelum bibir atas blok. Artinya masih ada clearance 1 mm. Jika sudah, bersihkan sisa grease pada sisi piston dan silinder dengan menggunakan lap. Lalu, oleskan grease ke sekeliling bibir atas permukaan blok silinder. Kemudian lakukan proses pengukuran volume ruang bakar seperti cara di edisi lalu menggunakan mika dan buret yang diisi bensin. Kita ambil contoh misalkan didapat volume bensin yang masuk ke silinder sebanyak 6,5 cc. Maka untuk mengetahui volume dom piston, kita harus mengetahui terlebih dahulu seberapa volume silinder Jupiter Z dengan diameter piston 52 mm dan jarak piston ke bibir silinder 4 mm. Kita sebut volume piston flat atau VPF. Gunakan volume rumus silinder seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nilai yang ada saat ini, D sama dengan 52 mm dan T 4 mm. Jika dimasukkan ke dalam formula V, maka akan didapat V sama dengan 8,5 cc. Biar mudah, kita singkat volume efektif piston atau VEP. Dari sini sudah dapat menentukan volume dom piston atau VD, yaitu VD sama dengan VPR dikurang VEP. Hasilnya 8,5 dikurang 6,5 cc sama dengan 2 cc. Jadi semakin tinggi dom piston, maka akan semakin memperkecil nilai V1. Dan otomatis akan semakin tinggi nilai perbandingan kompresinya. Kesimpulan, blok silinder merupakan tempat bergerak piston. Tempat piston berada tepat di tengah blok silinder. Silinder-linder piston ini dilapisi bahan khusus agar tidak cepat aus akibat gesekan.
Meskipun telah mendapat pelumasan yang mencukupi, tetapi keausan lubang silinder tetap tidak dapat dihindari. Karenanya, dalam jangka waktu yang lama, keausan tersebut pasti terjadi. Keausan lubang silinder bisa saja terjadi secara tidak merata, sehingga dapat berupa keovalan atau ketirusan. Masing-masing kerusakan tersebut harus diketahui untuk menentukan langkah perbaikannya. Konstruksi luar blok silinder dibuat seperti sirip. Ini untuk melepaskan panas akibat kerja mesin. Dengan adanya sirip-sirip tersebut akan terjadi pendinginan terhadap mesin karena udara bisa mengalir di antara sirip-sirip. Sirip juga memperluas bidang pendinginan, sehingga penyerapan panas lebih besar dan suhu motor tidak terlampau tinggi dan sesuai dengan temperatur kerja. Persyaratan silinder yang baik adalah lubangnya bulat dan licin dari bawah ke atas. Setiap dinding-dindingnya tidak terdapat goresan yang biasanya timbul dari pegas ring. Pistonnya tidak longgar atau tidak melebihi apa yang telah ditentukan, dan tidak retak ataupun pecah-pecah. Nah, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai keterampilan otomotif dalam episode memeriksa dan mengukur blok silinder sepeda motor. Semoga apa yang telah Anda saksikan tadi bermanfaat untuk Anda semua, menginspirasi serta memotivasi Anda untuk mempelajarinya. Dan bagi Anda yang berminat atau ingin terjun langsung ke dalam bidang keterampilan otomotif ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa menghubungi kami di website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.